Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Tanpa Nafkah dari Suami episode pertama. Sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Ma, lapar ma. Putriku meremas perutnya. Sebentar ya, Mama ambilkan dulu. Aku masuk ke dapur, di sanalah nasiku taruh bersamaan dengan rak piring maupun meja makan. Air mataku menetes, tak sanggup rasanya menghidangkan nasi kecap setiap hari di masa pertumbuhannya. Mau bagaimana lagi? Aku tak ada uang untuk membeli lauk pauk sebagai penunjang gizi. Mas, sebenarnya kamu kemana? Kenapa tidak ada kabar? Aku meremas dada yang kian sesak ini. Apa aku bisa bertahan di tengah himpitan ekonomi yang sangat berat ini? Aku cuma tamat sekolah SMP, tidak punya skill apa-apa. Aku bingung, mau usaha tidak ada modal. Meminjam tetangga atau saudara mana ada yang percaya. Karena aku hanya ibu rumah tangga tanpa penghasilan. Mah, lapar. Suara putriku semakin keras. Aku tersadar dalam lamunan. Usap pipiku yang basah dan segera mengambilkan nasi kecap ke mangkok kecil. Oh, nasi kecap lagi, Ma. Aku mau ayam. Tasya menarik-narik bajuku diiringi rengekan yang membuat kepalaku semakin pening. Aku bukan cuma memikirkan makan. Hidup bermasyarakat pasti ada tarikan uang kas, uang sampah, dan uang iuran lainnya. Belum lagi jika ada orang hajatan. Rasanya kepala ini mau pecah. Diam Tasya, makan seadanya. Jangan mencari yang tidak ada. Tanpa sadar aku membentak putriku sampai dia menangis, tapi tertahan. Matanya membulat sempurna dengan napas yang berat. Aku menatapnya dan sangat merasa bersalah padanya. Kepeluk tubuh mungilnya. Ya Allah Tasya, maafkan Mama. Mama gak bermaksud marah. Mama cuma sedang emosi. Aku melepas dekapan, menatapnya mengusap air matanya. Kemudian mendekap tubuhnya kembali. Tasya cuma pengen makan ayam, Ma. Diri suaranya berirama di telingaku. Sesulit inikah takdirku? Cuma sepotong ayam saja, aku tak bisa membelinya. Aku berbisik di telinga kanannya. Tasya sayang, Tasya harus percaya kalau kita di dunia ini menginginkan sesuatu, tapi tidak terwujud. Kita harus yakin di surga nanti Tuhan akan mewujudkan keinginan kita sepuasnya. Tasya mengangguk dan terdiam. Entah dia mengerti maksudku atau tidak di usianya yang masih 4 tahun. Sedangkan aku bicara seperti itu juga hanya untuk menguatkan diriku sendiri saja. Sekarang kita makan ya. Aku melepas pelukanku, lalu menyuapi Tasya. Dia tetap memakan nasi kecap tersebut meski aku tahu dia terpaksa. Pelan sekali putriku mengunyah dan menelan butiran-butiran nasi berwarna hitam tersebut. Nasi belum habis, suara khas pedagang cilok melewati rumahku. Tasya berdiri dan berteriak di jendela karena pintu selalu kututup. Beli! Tangannya memukul-mukul kaca jendela. Mungkin si abang penjual cilok tidak mendengarkan seruan putriku. Tapi dia tetap berhenti karena tetangga depan rumah menghentikannya. Tasya merengek memukul-mukul pintu memintaku membukanya. Ingin aku marah. Tapi aku masih ingat wajah polosnya ketika baru saja kubentak. Aku harus bagaimana? Tangisan Tasya semakin keras, mungkin tetanggaku bisa mendengarnya. Punya anak kok setiap hari dikunciin dari dalam. Kasihan anaknya, seperti di penjara ibunya sendiri. Iya bener, kasihan Tasya. Masa kecilnya jadi tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Mana dia belum disekolahin lagi. Gunjingan itu terdengar jelas di telingaku. Pedas sekali mulut ibu-ibu yang ada di sini. Padahal aku tidak minta makan pada mereka. Tapi segitunya menilai hidupku. Apalagi jika aku berhutang atau meminta makan. Pasti aku akan menjadi bahan gosip ibu-ibu yang biasa julid. Tasya, kita tunggu Papa pulang ya. Kalau Papa sudah pulang, Tasya bebas mau makan dan jajan apa saja. Beneran ya, Ma? Putriku sudah semakin tenang. Aku kembali memikirkan Mas Raka yang sampai sekarang tak ada kabar di rantau. Dia sudah pernah mengirim uang 3 bulan yang lalu. Tapi setelah itu dia seperti menghilang di telan bumi. Aku takut terjadi apa-apa padanya.
Ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Pulsa paket dataku hampir masa tenggang. Beras tinggal 1 liter. Setelah ini aku mau makan apa? Meminta pada ibuku juga tak mungkin karena ibu tinggal di luar kota. Malu rasanya mengadu pada orang tua karena dulu aku menikah dengan suami tanpa restu mereka. Ibuku takut jika aku direndahkan oleh keluarga Mas Raka yang cukup terpandang. 2 saudara suamiku memiliki pekerjaan menjanjikan. Yang pertama seorang pengusaha restoran di kota. Yang kedua seorang dokter. Cuma suamiku yang kurang beruntung. Terakhir dia bekerja di sebuah koperasi. Sampai akhirnya koperasi itu bangkrut karena ada oknum yang korupsi. Setelah keluar dari koperasi, dia mencoba usaha sendiri seperti kakak pertamanya. Tapi gagal dan malah membuang-buang uang saja. Lalu dia diajak temannya merantau ke Jakarta agar bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus dengan gaji yang cukup besar. Semua demi masa depan anak kita, Dek. Kata itu yang selalu menguatkanku hidup berjauhan dengannya. Mah, ponselnya berbunyi, seru Tasya. Ya Tuhan, aku sampai tidak mendengar karena melamun. Mataku berbinar ketika tombol hijau mengambang di layar. Mas, akhirnya kamu telepon juga, Mas. Bagaimana kabarmu? Tasya sudah kangen banget sama kamu. Mas, berasnya tinggal 1 liter. Aku sudah tidak memegang uang lagi, Mas. Mas sudah gajian kan? Aku terdiam setelah menyadari tak ada sahutan di ujung sana. Dek, aku minta maaf. Maaf untuk apa, Mas? Tanyaku berderai air mata. Perasaan ini mulai tak enak. Meski rindu yang lama terpendam ini seharusnya bisa terobati dengan mendengar suaranya. Maaf, Dek. Aku akan pulang. Tapi jangan kaget jika melihatku. Memangnya kenapa, Mas? Aku semakin gusar. Panggilan terputus lalu Mas Raka kembali menghubungiku dengan video call. Aku tak bisa berkata apa-apa ketika melihat dirinya berada di kursi roda. Keadaanku seperti ini. Ya Tuhan, runtuh sudah harapanku menyandarkan harapan hidup padanya. Aku menangis jadi-jadinya. Tak kuat rasanya menahan batin yang terus menjerit mengharap kabar baik dari suami. Tapi setelah 3 bulan harus menerima kenyataan kalau suamiku lumpuh. Tasya pun ikut menangis melihat aku tak berdaya detik itu. Mas, kenapa bisa seperti itu, Mas? Aku sedih, aku ingin memeluknya. Aku tertabrak mobil sampai koma, Dek. Kakiku juga jadi seperti ini. Di sela cerita suami, aku terus merutuki nasib diri. Mungkinkah bapakku masih tak ridho dengan pernikahan kami, meski setiap lebaran kami tetap mengunjunginya? Atau ini memang sudah menjadi takdir yang telah ditergariskan? Susi, buka pintunya. Kamu kenapa? Suara Bu RT membuat aku mengusap air mata. Kubukakan pintu dengan langkah seperti tak berpijak pada tanah. Sus, kamu kenapa? Nangis seperti orang histeris begitu. Bu RT mengguncang pundakku, sementara Tasya digendong oleh Mbak Wina. Kuberikan ponselku yang masih menyala video call pada Bu RT. Loh, ya Allah Raka, kamu kenapa? Bu RT ikut syok. Seperti ini keadaannya, Bu. Niat hati mau cari rezeki lebih, malah dapat musibah. Jawab Mas Raka dari ujung sana. Itu kapan kejadiannya? Bu RT terus bertanya sementara aku hanya menangis. Kurang lebih 3 bulan, Bu. Ya Allah, terus bagaimana kerjanya? Atau kamu pulang? Kasihan banget ya Allah. Aku akan pulang. Alhamdulillah orang yang menabrakku masih mau bertanggung jawab mengantarku ke kampung halaman dan membiayai terapi sampai sembuh. Untung saja bukan lumpuh permanen, Bu. Syukurlah. Rencana pulang kapan? Besok, Bu. Setelah selesai ngobrol, Bu RT menuangkan aku air putih. Diminum dulu, Sus. Aku meneguknya sedikit. Sus, terus selama 3 bulan ini kamu makan apa? Kok nggak bilang sama apa? Tanya Bu RT. Setelah Mas Raka kerja sebulan, dia masih kirim uang, Bu. Bulan kedua aku bongkar celengan. Bulan ketiga aku makan dari beras yang Bu RT bagi. Walah Sus, kita ini tetangga. Kalau butuh bantuan ngomong saja padaku. Kalau cuma nasi insya Allah aku selalu ada. Bulan ketiga aku mendapatkan beras dan sejumlah uang yang dibagi Bu RT. Uang dan sembako bantuan dari pemerintah yang dibagi rata ke warga. Sebenarnya yang tercantum mendapatkan hanya orang terpilih saja dan sudah ber-KTP setempat. Sedangkan aku di sini hanya domisili, belum pindah wilayah. Tapi dari orang-orang yang mendapatkan dikumpulkan jadi satu dan dibagi rata. Karena kami yang hidup di perumahan KPR beranggapan ekonomi sama. Aku malu, Bu. Kupikir Mas Raka setiap bulan juga akan lancar kirim uang. Tapi ternyata prediksiku salah. Ya sudah Sus, kamu jangan mengurung diri di rumah terus.
Kasihan anakmu kalau dikurung terus. Apalagi tetangga depan rumahmu itu. Pasti seneng banget ngomongin kamu. Tapi cokin saja, dia cuma bisa banyak bicara tapi tidak mau melihat kondisi orang lain. Bu RT menaikkan alisnya menatap keluar. Iya sus, Bu Anggi memang orangnya begitu. Diamkan saja. Kalau di rumah sepi, main saja ke rumahku. Aku setiap hari juga di rumah gak pernah keluar. Ujar Mbak Win yang di rumahnya memproduksi kerupuk. Aku gak enak Mbak, nanti anakku malah merepotkan. Tasya apa-apa suka diambil, nanti barang-barang Mbak Wina jadi rusak karena Tasya. Kubayangkan betapa usil dan aktifnya Tasya. Dia paling tidak bisa diam ketika melihat barang baru. Hari ini menurut jadwal, Mas Raka akan sampai rumah. Aku harus mulai memutar otak agar ekonomi kami tetap berjalan dengan keadaan suamiku yang tak normal. Tasya sudah mandi, berdandan cantik dengan rambut dikucir 2 untuk menyambut kedatangan papanya. Sebuah mobil kinclong berwarna hitam berhenti tepat di jalan depan rumahku. Mbak Anggi, tetangga rumah langsung keluar menyaksikan. Seorang pria keluar dari pintu depan dan berputar membukakan pintu belakang. Lalu dari pintu depan juga keluar seorang wanita yang sangat cantik. Terlihat sekali kalau dia adalah orang kaya raya. Dari penampilan dari ujung kaki sampai rambut, tak ada yang terlihat biasa. Dari pintu belakang, Mas Raka keluar dengan bantuan pria berseragam hitam tersebut. Mas Raka didudukan ke kursi roda dan didorong ke arahku, diikuti wanita berambut panjang selembut sutra tersebut. Aku dan Tasya langsung menghambur memeluk Mas Raka. Rindu yang teramat dalam ini terasa terobati ketika sentuhan tangannya merengkuh tubuh kami. Sudah dek, jangan begini, malu dilihat tetangga. Mas Raka mendorong tubuhku dengan perlahan. Entah kenapa aku merasa ada yang berbeda dari suamiku. Mas Raka terlihat canggung, padahal kami adalah suami istri. Bahkan warga di sini juga tahu. Maaf dek, aku cuma gak enak saja. Aku capek ingin segera masuk saja. Papa kenapa duduk terus? Aku kan pengen main sama papa. Tasya menarik-narik tangan Mas Raka, tapi suamiku hanya diam menunduk lesu. Tasya, papa masih capek, perjalanan jauh. Kaki papa juga sakit. Aku mengelus kepala Tasya. Aku menginginkan suamiku pulang, tapi entah kenapa aku merasa dia bukan suamiku. Dia seperti menghindariku. Aku merindukan suamiku, tapi ketika saat ini dia di depan mata, dia seperti tak mengenalku sebagai istri. Aku mendongak ketika wanita dengan dress hitam tanpa lengan panjang seketika 10 cm di atas lutut membuka kacamatanya. Aku sampai lupa jika Mas Raka pulang dengan wanita yang begitu cantik dan yang pasti kaya jika dilihat dari penampilan dan juga mobilnya. Mbak, mari masuk. Dengan jari jempol mengarah ke depan khas orang Jawa ketika menerima tamu. Wanita tersebut cuma mengangguk. Aku berputar dan hendak mendorong kursi roda Mas Raka, tetapi wanita tersebut mencegahku. Biar aku saja, katanya. Tapi dia kan suamiku, sahutku. Aku protes karena aku merasa lebih berhak dari wanita tersebut. Dek, aku cuma ingin segera masuk. Tolong jangan berdebat, hardik Mas Raka. Aku yang masih dalam keadaan bingung mencoba sabar dan minggir dari hadapan Mas Raka. Lantas perempuan tersebut masuk ke rumahku diikuti sopir di belakangnya. Aku cuma ada air putih, silakan diminum. Aku menaruh 3 gelas belimbing kosong dan teko kecil di meja. Di rumahku hanya ada 2 kursi, dipakai duduk kedua tamu, sedangkan aku berdiri di antara mereka. Mbak, perkenalkan, namaku Selena. Wanita itu mengulurkan tangan. Rasanya aku canggung sekali berjabatan dengan orang kaya yang tangannya begitu halus. Namaku Susi. Aku segera menarik tanganku. Mbak Susi, sebelumnya aku minta maaf gara-gara aku suami Mbak jadi seperti ini. Ya, siapa yang bisa mencegah sebuah musibah, Mbak? Andai tahu malam itu aku tak akan keluar rumah. Tapi Mbak tenang saja, selama Mas Raka belum pulih dari sakitnya, aku yang akan menanggung biaya hidup kalian. Selena menatapku. Aku sebagai wanita saja takjub memandangnya. Parasnya terlihat sempurna. Iya kan Mas? Tangan Selena menggenggam tangan Mas Raka. Mas Raka menatap perempuan cantik tersebut sekilas, lalu menghindar dengan cepat. Tatapan Selena memberikan arti yang tak bisa kutebak. Apakah wanita tersebut mencintai suamiku? Ini bukan hal yang mustahil karena tersebut telah merawat Mas Raka dalam 3 bulan seperti yang dia ungkapkan. Tapi aku segera menepis jalan pikiranku yang belum tentu benar ini. Mbak Susi, untuk menebus kesalahanku, aku berjanji akan membiayai pengobatan Mas Raka juga sampai dia sembuh total. Dan agar aku gampang memantau, aku memutuskan juga akan tinggal di sini. Pungkasnya. Tinggal di sini? Itu tidak mungkin, Mbak. Apa kata orang-orang nanti? Aku senang wanita tersebut mau bertanggung jawab atas perbuatannya.
Tapi aku tidak bisa memasukkan wanita lain dalam bilikku ini. Kenapa nggak bisa? Alasannya apa? Selena menaikkan kaki kanannya dan bertumpu di kaki kiri sehingga bagian yang seharusnya tertutup itu terlihat. Kulihat dari sudut mata suamiku menunduk. Entah menundukkan pandangan karena pemandangan di depan matanya atau hanya pura-pura tak tertarik di hadapanku. Suamiku yang kukenal banyak bicara dengan banyolannya ketika bersama aku dan anakku, hari tak terlihat sama sekali. Apa yang sudah terjadi padanya? Apakah dia sedih karena keadaan kakinya yang tak bisa berjalan? Lebih baik Mbak Susi telepon RT di sini dan beritahukan kedatanganku. Aku ingin mendengar sendiri tanggapannya jika aku diizinkan atau tidak berada di sini untuk merawat suamimu. Mbak Selena, aku berterima kasih jika Mbak sudah mau bertanggung jawab membiayai hidup kami atau biaya berobat suamiku. Tapi untuk merawat Mbak Raka, aku bisa sendiri. Jadi Mbak Selena tidak perlu repot-repot. Wanita seperti Mbak pasti sangat sibuk kan? Aku mengelum senyum. Tapi wanita tersebut seperti tak setuju dengan apa yang sudah kukatakan. Apa maunya dia? Aku gak mungkin tinggal satu atap dengan gadis asing. Nah, kita lihat nanti, lebih baik segera hubungi RT-nya. Tanpa pikir panjang aku menghubungi Bu RT. Mudah-mudahan orang-orang yang mengemban amanah tersebut dapat memberi solusi tanpa menghakimi salah satu dari kami. Mah, aku mau jajan Mah. Tasya merengek ketika aku sedang menempelkan ponsel ke telinga. Anak manis, ini tante kasih buat jajan kamu sepenuhnya. Sebelum aku menolak, Tasya langsung menyambar alat tukar tersebut dan berlari keluar. Anakku memang sudah hafal warung yang menjual jajanan frozen di komplek ini. Mbak, kenapa Mbak melakukan itu? Aku kan sudah bilang, selama suamimu belum bisa berjalan, aku yang akan menopang biaya hidup kalian. Sudahlah, jangan pikirkan uang yang tidak seberapa itu. Seperti kataku, hubungi RT-nya. Di telingaku masih terdengar nada tunggu, belum juga ada sahutan dari Bu RT. Aku menunggu dengan kecemasan yang tak bisa kuungkapkan. Ada apa, Sus? Nah, suamiku sudah pulang, Bu. Alhamdulillah, dengan siapa? Dengan orang yang menyebabkan dia lumpuh. Kalau tidak repot, mohon Bu RT dan Pak RT kesini karena temanku mau bertemu. Begitu, ya sudah, tunggu Sus. Langsung saja Bu, aku meminta Bapak dan Ibu kesini karena aku mau meminta izin untuk tinggal di sini selama Mas Raka belum sembuh dari sakitnya. Mas Raka harus melakukan beberapa terapi agar dia bisa segera berjalan. Selena memaparkan niatnya pada Bapak dan Ibu RT. Pak RT dan istrinya saling menatap. Tunggu. Maksudnya tinggal di sini itu di komplek ini atau di rumah ini? Tanya Bu RT. Di rumah ini dong. Kalau di tempat lain, bagaimana aku bisa melihat perkembangan Mas Raka? Selena tertawa. Maaf Mbak, demi kenyamanan bersama, saranku Anda lebih baik ngontrak saja rumah yang ada di sekitar sini. Selain menjaga dari fitnah, warga juga tak akan berpikir yang tidak-tidak. Pak RT meluruskan kakinya yang tadi bersila di lantai karpet. Selena tidak langsung menjawab. Dia masih berpikir sementara masyarakat diam tanpa memberi pendapat. Aku maunya tinggal di rumah ini. Kalau tidak, aku tak akan mengeluarkan biaya sepeser pun untuk kelangsungan hidup keluarga. Pun dengan biaya berobat. Enak sekali dia bicara. Mentang-mentang banyak uang. Apa boleh kulihat KTP-nya? Tanya Pak RT. Selena membuka tas dan mengeluarkan dompet yang begitu tebal dengan ukuran yang cukup lebar. Tak seperti punyaku yang kecil dan biasa saja. Dari dompet tersebut dia mengeluarkan kartu yang diminta Pak RT. Aku memicingkan mata, melirik keterangan yang tertulis di sana. Belum kawin. Akhirnya aku bisa tenang karena apa yang kupikirkan ternyata salah. Kupikir Mas Raka akan mengkhianatiku. Mbak, status Anda saja masih single. Kalau satu rumah dengan Mas Raka, kasihan Mbak Susi. Dia pasti tidak nyaman seatap dengan wanita yang bukan saudara. Bahkan meski saudara pun bisa menimbulkan bara. Bu RT menatapku seolah tahu apa yang aku pikirkan. Oke, aku setuju. Tunjukkan aku di mana rumah yang bisa aku kontrak. Nona, apa tidak sebaiknya Nona Selena bicara dengan Bapak dulu? Pria berseragam hitam tersebut terlihat gelisah. Pak, tenang saja. Urusan papaku jangan dipikirkan. Tapi Non, shut up. Pria itu pun menutup mulutnya. Mama, aku beli sosis sama es krim. Tasya berlari dari luar dan duduk bergabung denganku bersama Pak RT dan istrinya. Tasya anak papa yang cakep, imut-imut kayak marmut. Sini sayang. Kok marmut, Pak? Aku maunya seperti Elsa. Tasya bercanda dengan papanya ketika Selena pergi melihat rumah yang akan dikontrakan bersama Pak RT dan Bu RT. Mas, apa kamu tidak kangen denganku? Padahal kita cukup lama tak bertemu dan tidak bercanda bareng. Mas Raka diam. Wajahnya yang tadi ceria ketika bercanda dengan putriku mendadak berubah. Mas,
Apa kamu sudah tidak mencintaiku? Apa cintamu padaku luntur setelah kamu menghilang? Bibirku bergetar mengucapkan. Aku hanya ingin tahu langsung dari mulutnya sendiri. Aku tidak mau terus berandai-andai. Cukup, Dek. Kamu ngomong apa sih? Kalau aku tidak mencintaimu lagi, aku tak akan pulang. Nada bicaranya cukup kasar. Aku hampir saja menangis, tapi masih bisa kutahan. Sudah cukup air mata aku tumpahkan ketika merindukan kepulangannya. Lalu, kenapa wanita itu ngotot ingin tinggal di sini? Apa Mas punya hubungan dengannya? Bicaramu semakin ngaco, Dek. Aku ini baru pulang. Kamu malah bertanya yang tidak-tidak. Wajar saja Selena mau tinggal di sini. Kamu kan dengar sendiri kalau dia mau bertanggung jawab padaku. Aku memilih mengalah. Aku yakin apapun tujuan wanita tersebut, nanti juga akan ketahuan juga. Aku sudah melihat tempatnya dan aku memutuskan untuk tinggal di sini. Rumahnya kecil sih, tapi tak apa-apa. Karena hanya aku tinggal di sendiri. Pak, pulang saja ya. Kalau Papa bertanya, katakan aku sedang ada urusan. Aku mendengar Selena berbincang melalui telepon genggamnya di teras rumahku. Aku mengintip dan menguping dari balik jendela depan pintu. Mas Raka tidak tahu apa yang kulakukan karena dia sedang bercanda dengan Tasya di kamar. Kapan kembali? Aku akan kembali setelah berhasil mengambil hati Raka yang dulu kutinggalkan. Aku yakin dengan uang apapun bisa dibeli, termasuk cinta Raka. Hah, ya Tuhan, ternyata Selena pernah ada hubungan dengan suamiku dan sekarang dia mau merebutnya. Siapa sangka dalam waktu yang cukup lama, hampir 6 tahun berjalan, aku dipertemukan lagi dengan cinta sejati. Pria yang selalu kusebut dalam doa agar kami dapat bersatu kembali setelah kesalahan yang dulu kuperbuat. Apa mungkin dia masih mau menerimaku? Selalu itu yang menjadi pertanyaanku sebelum mata ini terlelap. Bagaimana kabarnya? Di mana dia tinggal? Semua informasi tersebut sulit untuk kutemukan. Aku frustasi karena ternyata lelaki yang kupilih hanya mempermainkan diriku saja. Alex hanya menginginkan uangku dan tubuhku semata. Berbeda jauh dengan Mas Raka. Lelaki sempurna yang dulu kutinggalkan cuma karena aku lebih tergoda dengan Alex yang romantis. Bodoh sekali. Aku mengabaikan permata yang serius ingin meminangku. Tapi aku memilih memadu kasih bersama pria yang sama sekali tak mencintaiku. Malam itu aku hilang kendali. Kesadaranku tak sepenuhnya normal karena dalam kendali minuman beralkohol. Brak. Mobilku menabrak seorang pengendara sepeda motor. Dalam keadaan setengah sadar, aku melihat orang berkerumunan di sekitar mobilku. Woi, turun! Tanggung jawab kamu! Kamu sudah menabrak orang! Kaca pintu mobil diketuk oleh beberapa lelaki. Mau kabur sudah tak bisa karena terlalu banyak massa yang mengepung. Mau tak mau, dengan tubuh terhunyung-hunyung, aku turun dan mencoba melihat keadaan orang yang naas kutabrak. Aku yang tadinya merasa pening dan ingin pingsan, tersiap kalau memperhatikan pria yang terkapar berlumur darah. Apa aku mimpi? Apa ini jawaban dari doa-doa yang kupanjatkan? Lelaki yang kudambakan berada di depan mata. Sayangnya kami dipertemukan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Rasa ini masih sama, tak pernah berubah pada si belahan jiwa. Tolong bawa ke mobilku, dia temanku, tolong. Siapa yang bisa mengemudikan mobil, bawa mobilku ke rumah sakit terdekat. Beberapa orang sigap mengangkat tubuh Mas Raka ke mobil bagian belakang dan aku ikut ke dalamnya, memangku kepala Mas Raka yang tak sadarkan diri. Sementara di depan sudah ada seseorang yang suka rela mengemudikan mobilku. Mas, buka matamu. Aku gak mau kehilangan dirimu untuk yang kedua kalinya. Air mengalir dari sudut mata. Aku sangat takut jika terjadi apa-apa padanya. Sesampainya di rumah sakit, kami langsung menuju IGD. Beberapa perawat membawakan ranjang dorong dan membantu tubuh Mas Raka dipindahkan ke sana. Dengan sigap, mereka mendorong ranjang tersebut ke ruang yang tak bisa kuikuti. Mbak, silakan tunggu di luar. Kami akan melakukan tindakan. Aku menggigit jemariku, resah dan tak tahu harus berbuat apa malam itu. Kuharap nyawanya bisa tertolong. Sampai akhirnya dokter keluar dan menyatakan kalau kondisi Mas Raka kritis dan koma. Kesadarannya dari rata-rata orang normal mencapai 15, tapi dia hanya di angka 5. Ya Tuhan, harapannya untuk hidup sangat kecil. Hanya keajaiban yang dapat memulihkannya. Mbak, ini barang-barang korban. Laki yang tadinya membantu mengemudikan mobilku memberikan plastik yang berisi ponsel dan data diri Mas Raka. Aku membuka ponselnya. Di layar depan terdapat foto seorang wanita dan anak kecil. Biasa saja, ujarku ketika menatap foto wanita yang dipeluk Mas Raka. Aku tak percaya semua ini. Kenapa Tuhan harus mempertemukan kami dalam keadaan yang tak biasa? Lagi, aku melihat kartu identitasnya yang bertuliskan status kawin. Rasanya aku ingin marah pada takdir. Kenapa
Kenapa dia harus menikah dengan orang lain? Ponsel yang kupegang berbunyi. Di sana bertuliskan Mama dengan foto profil seorang wanita yang sama muncul di layar depan. Apakah dia istrinya? Terbesit banyak pertanyaan di benakku. Aku memilih mengabaikan panggilan tersebut. Jika Mas Raka tak sadarkan diri, itu artinya dia saat ini memang ditakdirkan denganku. Meski aku tahu pasti istrinya akan khawatir dan menunggu kabar dari suaminya. Tapi aku yang pertama mencintainya, bukan istrinya yang saat ini di rumah. 3 hari, 1 minggu dan seterusnya, Mas Raka tak juga pulih dari komanya. Setiap hari tanpa sepengetahuan papaku, aku selalu datang ke rumah sakit untuk sekedar menjenguk, bercerita tentang masa lalu kami. Meski dia tak menjawab setiap pertanyaanku, aku tahu dia mendengarku. Semakin hari rasa ini kian tak bisa dipungkiri kalau hati ini masih sama seperti dulu. Aku bahagia dalam musibah yang menimpanya, karena aku bisa dengan bebas memegang tangannya, membelai dan memeluk tubuhnya, bahkan mencium dirinya. Sampai 3 bulan berlalu, dia sadar dari tidur panjangnya. Selena, kamu... Iya mas, ini aku. Akhirnya kamu sudah sadar mas. Aku sangat bahagia ketika melihat dia membuka mata. Bahkan sudut mata ini tak henti-hentinya mengeluarkan air mata. Sadar Selena, dia sudah beristri. Kamu tak berhak atas dirinya. Hatiku mengatakan demikian. Tapi apa yang bisa aku perbuat untuk menghentikan perasaan ini? Dokter datang dan memeriksa keadaan Mas Raka. Ini mukjizat, alhamdulillah pasien bisa melewati masa krisisnya, ujar dokter. Tapi ini semua juga karena aku. Aku yakin Mas Raka sembuh karena aku sudah mengingatkan masa indah kami dulu. Dok, kenapa kakiku tak bisa digerakkan? Mas Raka syok, dia berteriak dan membuat kami panik. Dokter kembali memeriksa, ternyata masa akibat kakinya tertindih sepeda motor dan benturan yang sangat kuat menyebabkan beberapa syaraf kaki Mas Raka lumpuh. Untungnya dokter hanya menyimpulkan kalau lumpuhnya tidak permanen, jadi masih ada harapan untuk bisa berjalan. Ya tidak, aku tidak mau lumpuh, aku harus bisa berjalan. Mas Raka memaksakan diri untuk bergerak, tapi yang terjadi justru dia hampir saja terjatuh. Mas, sabar mas, ini semua salahku. Kalau saja malam itu aku tidak mabuk, ini semua tak akan terjadi. Aku menunduk, aku yakin pengakuan ini membuat Mas Raka marah padaku. Jadi kamu yang membuat aku seperti ini? Mas Raka membentakku. Maaf mas, ini semua tanpa kesengajaan. Mas Raka menangis. Sel, apa yang bisa kulakukan dengan kaki lumpuh seperti ini? Bagaimana aku bisa bekerja kalau bangun saja aku tak bisa? Aku menepuk pundaknya. Mas jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab. Maksudmu? Iya mas, aku sudah tahu kamu sudah berkeluarga. Aku akan menanggung biaya hidup keluargamu dan juga pengobatanmu sampai benar-benar pulih. Aku masih mencintaimu mas. Aku akan menebus kesalahanku di masa lalu. Berhentilah mengatakan tentang cinta, Sel. Semua telah berubah. Bantu aku untuk duduk. Aku membantunya turun dari ranjang dan duduk di kursi roda. Kamu tidak boleh banyak bergerak dulu, mas. Aku bosan berbaring. Punggungku terasa kaku dan panas. Aku mengikuti maunya karena aku paham berbaring 3 bulan sangatlah melelahkan. Aku mohon mas, terima tawaranku. Mas Raka mendengkus, dia masih berpikir tanpa memberi jawaban. Aku yakin semua akan baik-baik saja. Aku juga tak akan menjadi seorang pelakor yang viral seperti di TV. Aku akan menunggu Mas Raka menerimaku kembali dan istrinya menyerahkan suaminya tanpa ku minta. Makan dulu ya mas. Aku mengambil makanan yang sudah tersedia di laci meja. Mas. Aku memberikan isyarat. Mulut Mas Raka terbuka, tapi dia sama sekali tak melihatku. Sebenci itukah dia nemu padaku, mas? Aku menyuapinya sampai makanan habis tak tersisa. Selanjutnya memberikan air minum untuk mendorong makanan sampai ke lambung. Ya ampun mas, kok gelepotan sih? Aku mengelap sekitar bibirnya dengan jemariku. Manis sekali seperti saat kami pacaran dulu. Dia menatapku lalu berujung dengan kecupan yang hangat. Sayang, saat ini kisahnya tak sama. Mas Raka menyingkirkan tanganku dengan kasar. Hentikan ini, Sel. Kamu boleh merawatku tapi bukan merayuku. Aku bukan lagi kekasihmu. Tatapan Mas Raka begitu tajam. Mungkin ini cobaan karena dia telah menjadi milik orang. Seperti apa sebenarnya sosok istri Mas Raka sampai dia berhasil menguasai hatinya dan menggantikan posisiku di sana. Aku harus mengenal lebih dekat wanita yang sah menjadi pendampingnya. Di mana ponselku? Tanpa menjawab kuserahkan benda pipi tersebut. Ya Tuhan Susi, banyak sekali panggilan tak terjawab darinya. Mas Raka berkesiap. Berapa hari aku tertidur di sini? Tanyanya.
3 bulan. Ya Tuhan, selama 3 bulan aku terbaring di sini. Lalu anak dan istriku makan apa selama itu? Aku bisa melihat kesedihan yang teramat dalam dari garis wajahnya. Maafkan aku, Mas. Aku tidak memberi kabar istrimu karena aku tidak mau wanita itu menyusul ke sini dan menghalangi kebersamaan kita. Pihak rumah sakit pun tak akan menghubungi keluarganya karena aku mengaku kalau akulah keluarganya dan yang menanggung semua urusan administrasinya. Mas Raka pun menelpon istrinya. Terdengar sekali kalau wanita dalam voice call tersebut histeris melihat kondisi suaminya yang tak berdaya di kursi roda. Aku senang ketika dia mengagakkan aku sangat bertanggung jawab meski dia tak menyebutkan namaku. Sampai akhirnya aku mengantarkan Mas Raka ke kampung halaman yang ada di Kabupaten Semarang. Di sebuah komplek yang padat penduduk di daerah perbukitan, kami ke sana diantar Pak Pri, supir pribadi keluargaku. Aku terkejut ketika melihat Mas Raka cukup dingin ketika wanita berpakaian biasa yang kulihat seperti di toko-toko serba 35.000 tersebut. Apa mungkin Mas Raka mau menjaga perasaanku? Apa cintanya masih utuh padaku? Aku menguraikan niatanku datang ke sana pada istri Mas Raka, Susi, dan juga perangkat desa untuk tinggal di sana. Dan pada akhirnya aku tinggal di kontrakan. Tapi aku merasa ada yang aneh dari sikap Susi. Yang tadinya terlihat tidak suka padaku, mendadak dia begitu ramah, sok kenal, sok dekat. Mas Raka di mana ya? Aku bertanya karena setelah bicara di telepon dengan Pak Pri, lelaki yang kucintai tersebut sudah tak terlihat di ruang tamu. Mas Raka sedang menemani Tasya di kamar, Mbak. Bagaimana kontrakannya, Mbak? Cocok? Tanya Susi dengan senyum yang aneh menurutku. Biasa saja. Yang penting aku punya tempat tinggal di sini. Oh ya, ini uang untuk biaya hidup kalian sebulan ke depan. Mbak Selena benar-benar berhati malaikat. Jarang loh, Mbak, ada orang yang tanggung jawab seperti ini. Biasanya mereka setelah menabrak orang kabur atau memberi biaya pengobatan saja. Beruntung lelaki yang menjadi suami Mbak nanti. Andai kamu tahu, Sus, yang ku mau adalah suamimu. Sekarang banyak sekali wanita yang terlihat baik dan ternyata dia bibit pelakor. Masya Allah, padahal pelakor rata-rata cantik. Tapi dia rela menjual harga dirinya demi mendapatkan pria yang sudah beristri. Lama-lama kata-kata Susi pedas juga. Maksudmu, kamu mau menuduhku sebagai pelakor? Susi menatapku dengan nyalang, sangat berbeda dari awal kami bertemu. Sepertinya aku cuma bercerita, Mbak. Jangan terlalu dipikirkan. Mbak Selena terlalu sensitif. Geras sekali badanku. Mendadak cuaca terasa panas mendengar kalimat demi kalimat yang Susi lontarkan. Kuharap dia tidak tahu masa lalu dan tujuanku. Kamu ada benarnya. Akhir-akhir ini aku memang terlalu sensitif. Mungkin karena aku masih sedikit trauma karena kecelakaan itu. Aku mengelum senyum dan lagi-lagi menghela napas cukup dalam. Kenapa, Mbak? Sepertinya Mbak kepanasan. Sebentar, aku akan menyalakan kipas angin. Ujar Susi, dia memencet tombol kipas yang cukup kuat tembusannya. Sepertinya istri Mas Raka cukup cerdik. Aku harus berhati-hati. Aku akan mengambil hati Mas Raka dengan cantik tanpa harus berbuat nekat. Aku tahu Mbak Selena suka dengan suamiku kan? Mataku membulat sempurna. Pasti dia nguping saat aku bicara di telepon dengan Pak Pri. Apakah misiku akan berhenti sampai di sini? Tidak. Justru ini lebih bagus kalau Susi sudah mengetahuinya. Kami jadi bisa bersaing secara terang-terangan. Lagi pula Selena pantang menyerah sebelum perang. Oh, jadi kamu sudah tahu? Ya bagus deh. Jadi aku tidak perlu berpura-pura lagi, sahutku. Aku yakin setelah ini dia akan kesal padaku. Apalagi jika dia tahu kalau aku dan Mas Raka pernah mempunyai hubungan. Susi pasti langsung meminta talak dan Mas Raka bebas kumiliki. Sayangnya raut wajah Susi masih saja datar. Apakah dia tidak takut kalau suaminya kurebut? Terus, kenapa kamu tidak mengusirku, ha? Pasti kamu takut kalau aku lepas tanggung jawab, kan? Aku menyunggingkan bibir. Ibu rumah tangga seperti Susi mana mampu mencukupi kehidupannya. Ini justru bagus. Dengan uang aku akan membuat dia meninggalkan suaminya. Kenapa aku harus mengusirmu, Mbak Selena? Anda tidak tinggal seatap denganku. Jadi tak ada alasan bagiku untuk mengusirmu. Kalaupun ada yang mengusirmu, cuma Mas Raka yang berhak. Karena Anda datang ke sini bersama suamiku. Alah, cuma lagu-lagu saja. Aku yakin di lubuk hati yang paling dalam, Susi membenciku. Sikapnya hari ini cuma kamuflase saja, munafik. Ini uang untuk kebutuhan kalian selama sebulan. Jika kurang, kalian bisa minta lagi. Aku meletakkan amplop tebal di meja. Seharusnya Susi bahagia dan langsung mengambilnya, tapi dia hanya melototi saja. Jangan diambil, Dek. Suara Mas Raka membuat kami menoleh ke pintu kamar. Mas, seru Susi. Dengan isyarat Raka memerintahkan untuk tidak membantah. Mas, aku kan sudah berjanji untuk memberikan uang bulanan pada kalian. Tolonglah terima.
Jangan membuat aku menjadi semakin bersalah. Kamu cukup bertanggung jawab dengan pengobatanku saja. Kami masih punya perhiasan dan bisa kami jual. Mas, jangan begitu. Aku kan sudah berjanji. Tolong please, jangan membuatku terus merasa bersalah. Aku mengiba memasang wajah sendu agar akting terlihat sempurna. Kamu gak perlu merasa bersalah, Sel. Aku bisa selamat dan berkumpul dengan keluarga kecilku saja. Sudah sangat bersyukur. Tapi Mas, cukup Sel. Aku hanya ingin hidup tenang dengan keluargaku. Ucapanku harus terpotong sebelum memberikan pendapat. Seberharga itukah Susi dan putrinya? Menurutku, wanita yang ada di hadapanku ini tak ada menariknya. Sepertinya aku harus mencari tahu apa yang disukai Mas Raka dari istrinya tersebut. Dengan begitu, aku akan memberikan hal yang lebih untuknya. Oke, kalau itu memang maumu, Mas. Aku menarik kembali amplop tersebut dan memasukkan ke tas. Jangan lupa, besok kita kontrol ke rumah sakit, Mas. Tidak perlu. Susi sudah memanggilkanku seseorang yang akan mengobatiku dengan terapi di rumah. Tangga pernah mengalami seperti yang aku rasakan saat ini. Dia sekarang sudah sehat. Kesal rasanya, lagi-lagi Susi. Ya, meski Mas Raka setiap kali bicara tak memandang istrinya dan hanya menunduk. Tetap saja cara bicaranya seolah tak butuh diriku. Andai saja dia mau ke rumah sakit, aku akan banyak waktu untuk berdua saja dengannya. Mas, apa kamu gak ingat masa-masa indah ketika dulu? Sebenarnya banyak lelaki yang lebih kaya dan cakep daripada kamu, Mas. Tapi aku tak menemukan lelaki yang sepertimu. Dulu kamu selalu memanjakanku, pandai menghiburku. Sel, kamu di mana? Papa khawatir. Kata Pak Pri, kamu pergi keluar kota. Kamu ada masalah apa? Suara Papa melengking di telingaku, sampai-sampai aku harus menjauhkannya. Ini masalah cinta, Pak. Aku mau mengejar cintaku yang dulu sempat kandas. Cinta? Dulu? Siapa yang kamu maksud? Raka, Pak. Tapi sayangnya dia sudah punya istri dan anak. Astagfirullah, Sel. Kalau sudah tahu dia berkeluarga, ngapain kamu di sana? Papa gak mau ya, anak Papa jadi perusak rumah tangga orang. Papa tenang saja, aku cuma ingin istrinya yang menyerahkan sendiri tanpa aku meminta. Jangan aneh-aneh kamu, Sel. Lebih baik kamu pulang sekarang. Atau besok Papa jemput bersama Pak Pri. Gak perlu, Pak. Pak. Ternyata panggilan diakhiri. Ini gawat kalau sampai Papa kesini besok. Kenapa aku harus jujur kalau mau merebut suami orang? Bodohnya aku. Dini hari pintu diketuk. Ketika ku intip, ternyata Papa benar-benar datang ke kontrakanku bersama Pak Pri. Ya Tuhan, mampus aku. Kalau sampai Papa mengajakku pulang, misi akan gagal sebelum finish.